Tapi Imam Bukhari menulis hadis yang kita baca tadi, innamal a'malu binniyat. Kenapa hadis innamal a'malu binniyat? Dan begitu semua dalam kitab-kitab hadis. Kadang-kadang judulnya punya pesan lain, tapi yang ditulis adalah hadis ini. Dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Abu Dawud, dalam Sahih semua, dan innamal a'malu binniyat dijadikan oleh Imam Nawawi hadis yang pertama. Begitu juga dalam kitab Riyadhus Shalihin yang beliau tulis babul ikhlas wa ihdharun niyyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il amal wal aqwal al barizah wal khafiyah, menghadirkan keikhlasan dan niat dalam semua amal yang tampak ataupun yang tak terlihat. Ini memberi isyarat bahwa hadis ini hadis yang harus pertama kali difahami oleh semua orang beriman. Namun dalam semua periwayatan hadis, dalam pelajaran-pelajaran masyayikh, guru-guru kami selalu mengajarkan hadis yang pertama kali sebelum innamal a'malu binniyat, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini hadis yang pertama kali yang pasti disampaikan oleh guru-guru para ulama hadis. Begitu dulu kami belajar hadis dari masyayikh, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang rahim, ar-rahimun, orang yang berkasih sayang dan banyak kasih sayangnya, yarhamuhumur rahman, akan dikasih sayangi oleh ar-rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu, maka beri rahmatlah, tebarkan kasih sayanglah, man fil ardi, kepada siapapun dan apapun yang ada di atas muka bumi. Yarhamukum man fis sama, maka kalian akan dirahmati oleh siapa yang ada di langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di langit para malaikat dan makhluk Allah yang tak terlihat. Ini hadis memberi pelajaran bahwa kehadiran Islam dengan segala ajarannya itu membawa rahmat. Saya tidak bisa berpikir bagaimana mungkin yang katanya di Sudan itu RSF Muslim, tapi nyatanya mereka membantai Muslim yang lain. Di mana Islamnya itu udah tidak ada. Dengar ya, Bapak berita Sudan. Ada yang belum dengar? Coba nanti dilihat di media-media itu, yang ketika pembantaian Gaza sudah mereda, hari ini datang berita dari Sudan, pembantaian lebih dahsyat daripada pembantaian Israel, lebih mengerikan daripada apa yang dilakukan Israel. Jadi RSF namanya, Da'mus Sari bahasa Arabnya, itu lebih Israel daripada Israel. Yang mereka juga bertakbir. Lucunya mereka juga mengucapkan alhamdulillah setelah memberondong saudara muslim. Ini Islam yang mana?
yang tentu keislaman mereka saya kira disepakati telah terhapus. Keislaman mereka ternyata hanya cover, sementara isinya Zionis. Ada sekarang dibicarakan di balik itu semua, ya diungkap di balik itu semua adalah kerajaan UEA. Apa ini UEA? Uni Emirat Arab. Yang kita sering baca apa namanya? Perusahaan namanya Emirates. Yang sering ada tulisannya itu di kaos-kaos bola. Itu semua Real Madrid, Barcelona, bukan Barcelona, apa klub-klub bola yang besar-besar, yang punya banyak pengikut taklid buta itu semua. Itu pemegang sahamnya Emirates. Emirates yang kalau kita naik pesawatnya itu pesawat paling mewah dunia. Kalau orang sudah naik Emirates udah langsung sampai. Beda sama naik misalnya Egypt apa itu Mesir, hanya itu pesawat orang banyak mikir semua. Tapi kalau naik Emirates makanannya bisa dengar musiknya dengan apa ya, semuanya mewah luar biasa. Tapi di balik itu mereka itu membantai kaum muslimin dengan memberikan pasokan senjata kepada RSF, la haula wala quwata illa billah, yang rajanya itu disebut dengan Syaitanul Arab, Raja Uni Emirat Arab, yang negara Arab paling dahsyat modernisasinya, paling dahsyat kemajuannya, yang di situ ada Burjul Khalifah, apa menara paling tinggi dunia, yang di situ ada Abu Dhabi, apa namanya, kota Abu Dhabi, ada Dubai, ada Abu Dhabi. Yang kalau kita mau ke Eropa itu sebagian besar pesawat itu pasti mampir di Abu Dhabi. Bahasa Arabnya Abu Dhabi. Yang kalau kita ngomong itu negara Arab, kalau ngomong kita dengan bahasa Arab, dia jawabnya tidak mau pakai bahasa Arab. Orang Arab kalau kita ajak ngomong pakai bahasa Arab, dia nggak mau jawab pakai bahasa Arab. Jawabnya pakai bahasa apa? Inggris. Songong bener mereka. Songong bener. Itu yang membantai saudara-saudara muslim saja. Dimana ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini hadis yang pertama kali disampaikan. Kasihi siapapun yang ada di muka bumi. Itu selama Islam itu datang untuk itu. Islam datang untuk itu. Kalau tidak ada itu, tidak ada Islam. Seluruhnya nggak ada, sia-sia. Itu pertama yang harus disampaikan. Sekarang kanan kiri kita, ada nggak yang butuh rahmat dari kita? Itu harus hadir. Maka ada Islam teroris. Islam yang mana Islam teroris yang ngajarin itu? Kalau itu benar, maka dia bukan Islam. Atau itu hanya framing yang ingin dibenturkan kebenaran Islam dengan framing jahat.
yang itu tidak benar. Nah ternyata memang ada banyak Islam yang maha teroris, lebih teroris daripada Zionis. Itulah tentara Sudan, paramiliter, bukan tentara sebenarnya dia, bukan tentara, tapi pemberontak yang dibekali senjata oleh Uni Emirat Arab. Sudan orang negara miskin, padahal dalam galian-galian sumur rakyat sipil itu bisa nemu bongkahan emas segede 10 kilo. Segede. Kalau kita nyari emas kayak pasir, kayak debu, itu dikumpul-kumpulin. Tapi kalau di Sudan itu bongkahan emas, cuman beberapa galian keluar emas. Oh rupanya itu yang diperlukan oleh Uni Emirat Arab, itu kemegahan emas, gedung-gedung tinggi, modernisasi kota. Uni Emirat Arab itu dari Sudan. Sementara rakyat Sudan tidak makan. Rakyat Sudan makan roti keras. Kalau kita makan kurma Sudan itu kurma yang udah kering. Sementara di Arab Saudi makanan onta dimakan oleh 2 orang. Makanan negara Arab lain satu nampan dimakan sendirian, dibuang semua itu. Di mana Islam hari ini? Nah inilah ironi Islam di akhir zaman. Memang Rasulullah sebutkan yang memegang agama al-qabid ala din al-qabid ala jamar. Yang memegang agama dia akan memegang bara. Yang memegang agama imannya dipegang, dia seperti memegang bara. Dan bara dipegang apa enggak lonyot tangan. Tapi kalau dilepaskan, ya hilang iman. Tidak kuat menahan panas, maka hilang iman. Lepaslah iman. Itu Rasulullah mengibarkan itu. Ada video. Jadi digantung tuh, biasanya digantung tuh gini Pak. Tapi ini digantungnya gimana? Gini gantungnya. Orang itu digantung begini. Jadi ini ditali panjang ke pohon, langsung dikerek. Patah nggak di tangan? Patah. Ya, tadinya begini, jadi begini posisinya. Oh itu menjerit-jerit. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang 2 orang pegang kaki, ditarik-tarik. Masih hidup orang yang ditarik-tarik. Penyiksaan RSF ini lebih sadis dari Zionis. Kalau Zionis dari jauh dia jatuhin bom, orangnya nggak ada. Tapi kalau ini orang yang ada, coba kamu angkat batu yang gede, suruh angkat, diginiin sama bedil. Wah, kalau nggak sabut. Luar biasa kejahatannya. Kamu lari diberondok. Islam yang katanya. Nah cerita Sudan ini bagaimana? Ceritanya dulu pemerintahannya adalah pemerintah Islam. Tahun 2019 dikudeta. Pemerintah Islam namanya Umar Bashir memerintah dengan syariat yang dulu sudah itu besar luar biasa. Kemudian ada pemberontak yang orang-orang Kristen, orang-orang ini nggak suka dengan Islam, mungkin ya, propaganda dunia, karena dunia ini semua harus pakai demokrasi.
Tapi ini nggak mau pakai demokrasi dengan Quran dengan Sunnah. Akhirnya mayoritas yang Nasrani keluar dari Sudan, ngumpul di Sudan bagian selatan. Mereka berontak, akhirnya membuat negara sendiri. Itu satu. Tapi Sudan masih besar. Sudan Al-Islami ini ya, negara ya. 2019 ada 2 jenderal bersekongkol untuk mengkudeta. Kudeta lah Umar Bashir. Nah, 2019 sampai 2000 berapa? 20, 21, 2003. Ini pemerintahan yang tadi habis kudeta itu hanya 3 tahun. Habis 2023, 2 jenderal ini saling rebutan kekuasaan. Ini dua-dua sama-sama jahat nih. Sama-sama jahat. Mereka berebut kekuasaan. Akhirnya saling peranglah mereka. Sampai sekarang. Ini begitu Palestina mereda. Kalau kemarin Sudan nggak terekspos karena semua fokus pada berita Palestina. Nah, Palestina mereda, nggak ada orang posting tulang patah, nggak ada darah mengalir, nggak ada gedung lagi, kecuali hanya 1-2 yang masih terdengar. Ini sekarang Sudan muncul beritanya, semua mata tertuju pada Sudan. Itu ceritanya. Mereka berpemahaman sekuler. Apa namanya? Islam sekuler, Islam munafikun. Ya, kalau sudah para munafik ini berkuasa, saya kira munafik sama orang kafir itu tidak jauh beda. Bahkan munafik kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di neraka itu dibagi jadi 3 bagian. Yang paling atas itu untuk orang beriman yang fasik. Beriman tapi fasik. Nanti digodoknya di atas. Ya masih panas-panas sedikit. Nah, orang kafir itu di bagian tengah neraka. Sementara munafik itu yang paling dasar neraka, itu keraknya neraka. Jadi ternyata muslim yang munafik, yang kafirnya aja muslim, tapi sesungguhnya isinya kafir, itu lebih dahsyat siksanya daripada yang kafir sekali. Nah, ini saya kira layak untuk RSF ini. Mereka ini sebenarnya munafik. Sebagaimana Raja Uni Emirat Arab itu, orang katakan itu adalah agen Zionis Arab. Agen Zionis Arab. Jadi ya, nggak ada Islamnya sama sekali. Hanya takbir aja, alhamdulillah. Kalau ini takbir aja dulu. Yang lain, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sedikit pun kita melihat ada Islam, walaupun pakai apa ini kepalanya kopiah, kalau kita pakai imamah luar biasa kejahatannya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ini ayat-ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi berkaitan dengan niat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi
wa man kana hijratuhu lidunya wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadisnya begitu. Ada apa dengan hadis ini? Hadis ini adalah hadis paling penting dari sekian juta, ribuan juta, atau mungkin miliaran hadis. Kalau hadis itu dipers dari satu hadis, maka inilah hadis. Dibayangin berapa nilai hadis ini. Jadi semua Islam itu tertuju pada hadis ini. Kalau saya boleh bilang hadis itu nggak ada semua, maka harus ada hadis ini. Ada pendapat yang lain, Abdurrahman bin Mahdi namanya. Lau sannaftul abwa, kalau aku ingin menulis buku, la ja'altu hadis Umar fil a'mal bin niyat fi kulli bab, maka aku akan menjadikan hadis Umar bin Khattab itu di pembatas setiap bab. Jadi bab 1 innamal a'malu binniyat, bab 2 innamal a'malu binniyat, bab 3 terus. Itu menurut Abdurrahman bin Mahdi. Ada yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i, beliau bilang hadal hadis sulusul ilm, hadis ini mengandung sepertiga ilmu dalam Islam. Jadi kalau Islam itu bulatan sempurna, maka dibagi 3. Nah, hadis innamal a'malu binniyat itu sudah sepertiganya. Kalau kita menguasai hadis ini, berarti sudah mempelajari sepertiga Islam. Ini kata Imam Syafi'i. Wa yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqh. Dan di dalam innamal a'malu binniyat kalau digali mengandung 70 bab fikih. Fikih itu ada berapa bab? Kita sudah belajar fikih kan? Itu sudah berapa bab kita belajar? Baru 2 bab. Bab apa? Bab thaharah dan bab sholat. Ya, 2 bab. Padahal kata Imam Syafi'i dalam innamal a'malu binniyat itu terkandung sab'ina baban, 70 bab fikih. Kita baru belajar 2. Jadi untuk belajar 70 cukup belajar innamal a'malu binniyat. Jadi kita belajar bertahun-tahun tentang fikih itu ternyata lebih berharga innamal a'malu binniyat. Imam Ahmad mengatakan usulul Islam ala salasati ahadis. Hampir mirip dengan Imam Syafi'i, sepertiga ilmu tadi dengan innamal a'malu binniyat. Kalau Imam Ahmad mengatakan salah hadis, 3 hadis inilah kalau seandainya hadis-hadis yang lain tidak ada. 3 hadis ini apa? Ya kalau 3 hadis ini dibagi berarti Islam itu 1 hadisnya mengandung sepertiga juga. Sepertiga ini atau 3 hadis ini, 1 hadis Umar innamal a'malu binniyat, 1. Yang kedua hadis Aisyah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir, sahabat mulia yang meriwayatkan hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi 3 hadis ini tidak boleh terlewat dari apa yang kita pelajari. Nanti di hadis-hadis selanjutnya dijelaskan hadis ini semua. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ishaq bin Rahawai atau Rahuyai, boleh bacanya bisa Rahawai, Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuyai. Apa kata beliau? Hadis itu kalau diperas, disaring, maka harus meninggalkan 4 hadis. Apa saja 4 hadis ini?
Innamal a'malu binniyat, satu. Yang kedua, al halalu bayyinun, dua, sama tadi. Yang ketiga, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya penciptaan kalian itu selama 40 hari di perut ibu berupa sperma, kemudian 40 berupa darah, 40 berupa gumpalan daging, kemudian 40 tiupan roh. Nah, ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, man shola'a fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. 4 hadis ini yang disepakati tadi, innamal a'malu binniyat, al-halalu bayyinun, kemudian ma ada fi amrina hadza. Ini ada hadis satu tambahan, penciptaan manusia di dalam rahim. Tapi satu catatan, innamal a'malu binniyat disepakati. Kemudian Utsman bin Sa'id bin Abi Ubaid, jama'an Nabi jami'a al-akhirah fi kalimatin man ahdasa fi amrina. Jadi kalau hadis itu disisakan jadi 2, maka meninggalkan hadis tentang akhirat itu cukup 1 hadis. Man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. Tentang dunia itu dengan 1 hadis. Apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi hampir semua ulama sepakat innamal a'malu binniyat itu enggak bisa ditinggalkan hadis. Mau 4 hadis, mau meninggalkan 3 hadis atau 2 hadis, tetap yang 1 ini tidak boleh ditinggal. Innamal a'malu binniyat. Sekarang apa kata Abu Dawud? Abu Dawud mengatakan, nadartu fil hadisil musnad. Aku mengumpulkan hadis di dalam kitab musnad. Fa idza huwa 4,000 hadis. Saya mengumpulkan ada 4.000 hadis. Di musnad Abu Dawud isinya 4.000 hadis. Kemudian kemudian aku pers dari yang 4.000, faida madarul 4,000 hadis ala 40 hadis. Jadi 4.000 itu kalau dipers jadi 4 hadis, maka tinggal meninggalkan hadis yang 4, yaitu 1 innamal a'malu binniyat. Yang kedua, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang ketiga, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, dan komentar-komentar semua hadis tentang yang paling penting itu semua bersepakat bahwa innamal a'malu binniyat adalah hadis yang paling penting. Ada riwayat lagi, ya, wa fi riwayatin ukhra al-fiqhu yaduru ala 5 ahadits. Kalau hadis 35, maka yang 1 al-halalu bayyinun, yang kedua la dharar wa la dhirar, yang ketiga al-a'malu binniyat, yang keempat ad-dinun nasiha, yang kelima wa ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, riwayat-riwayat ini menggambarkan tentang pentingnya niat dalam semua aktivitas. Semua aktivitas kita harus menghadirkan niat. Tadi duduk di masjid ini apa ini niatnya? Nah, benar nggak niatnya? Apa niatnya mau ngopi? Ini banyak yang nggak dapat kopi. Ini yang nggak dapat gimana?
Belum datang atau apa? So, puasa kamu lebih Oh, puasa. Banyak benar di puasa. Luar biasa ini yang berpuasa. kamu lebih. Nah, itu sudah benar berarti. Niatnya sudah benar. Kalau puasa terus nggak kopi. Masanya niatnya puasa terus datang kopi, minum kopi. Jadi pahalanya pahala niat Pak Ustaz, sama pahala ngopi, dua pahala. Ini kadang ada orang sudah perbuatannya benar, tapi niatnya yang nggak benar, sia-sia semua. Ngaji ini kan benar nih, tapi niatnya nggak benar, niatnya ngopi, niatnya mau tidur, niatnya daripada tidur lagi, daripada apa habis subuh pulang ngapain? Sekarang ngaji aja, ya itu mending daripada enggak. Tapi yang diinginkan adalah innamal a'malu binniyat, dan ini semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadirkan Allah dalam setiap gerak-gerik perbuatan kita itu, sehingga kalau ada Allah tidak akan pernah mungkin dia menganggap ini sia-sia. Ada orang ngaji karena ustadznya, ngaji karena pengurus masjid, ngaji karena gak enak sama tetangga, ngaji karena gak enak nanti ditanya, kok kemarin gak ngaji, gak enak. Itu semua akan hilang semua. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, nah ini membesarkan semua apa yang dilakukan oleh kita. Walaupun perbuatannya mungkin kecil, tapi dibalik itu karena Allah maka jadi besar. Itu yang diinginkan dari pemahaman hadis. Saya kadang ngaji itu nggak dapat apa-apa. Kadang-kadang ngaji itu nggak dapat apa-apa. Apalagi ngaji udah tua begini, kira-kira dapat apa? Coba saya mau tanya, kalau hadis itu diperes jadi 3, sebutkan 3 hadis. Masih ingat nggak? Tuh kan, bingung? Itu bukti, Pak. Habis dijelasin hilang semua penjelasan. Gak dapat apa-apa. Kalau ngajinya mau dapat ilmu, hampir kita ini ngaji bertahun-tahun ya gini-gini aja, gak jadi ulama kan? Sementara wah banyak orang baru, ya anak-anak cucu kita itu baru pesantren, 1 bulan pulang langsung dalilin yang di rumah, langsung jadi bisa ceramah, langsung bisa. Kenapa? Itu karena niatnya. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena itu mau dapat ilmu, tidak dapat ilmu, mau ada hujan, tidak ada hujan, mau ada halangan, tidak halangan, dia akan tetap membesarkan Allah. Jadi perbuatannya akan istiqomah jadinya. Niat itu akan memberikan kekuatan besar. Dan niat itu fungsinya selain membesarkan semua perbuatan, kamin a'malin shaghiratin akbar wa niyah. Berapa banyak amal kecil tapi dia jadi besar karena niat. Tapi amal besar gara-gara niatnya tidak benar jadi kecil dan kerdil. Sholat itu besar kan? Sholat itu pekerjaan paling besar. Tapi hari ini sholat jadi tidak ada harga. Jadi sholat subuh nggak ada harga, sama saja enak tidur lah. Padahal sholat paling besar nilainya itu sholat subuh jamaah di masjid, itu nggak ada harga karena niatnya bukan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita ini sholat subuh itu niatnya apa? Ya tadi nggak enak tadi, ya absen. Ya sama kanan kiri. Kok ini nggak ada apa sakit? Oh enggak, saya ketiduran. Nah itu malu bener kalau ngomong ketiduran itu. Akhirnya rajin, subuh. Apalagi kajian. Nah ini salahnya. Jangankan itu orang jihad, Pak. Jihad ini ada hadis. Orang ini jihad itu kira-kira pahalanya apa kira-kira? Tapi ini masuk neraka. Jihad masuk neraka. Yang yujaisun al-Ka'bah fa idza kanu bi baida min al-ardi yusafu bi awwali wa akhirih. Ini hadis menjelaskan nanti jihadnya. Tapi hadis ini menjelaskan ada tentara, begitu dia mau menghancurkan sebuah kampung, tentara itu hancur duluan. Ini tentara apa hadis ini? Maksudnya tentara bergajah. Abraha itu membawa tentara besar naik gajah sehingga ini menakutkan dunia. Gak ada orang yang berani melawan. Nah, faida kanu bi baida, ketika sampai di kampung Baida namanya, minal ardi yukhsafu bi awwalihi wa akhirih. Yang pertama dan yang terakhir pasukan itu hancur semua. Qala ya Rasulullah, kaifa yusafu bi awwali wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, mereka semua nanti dihancurkan, mereka semua dihancurkan. Padahal di kampung Baida itu ada yang tidak ikut perang. Nah, di kampung itu kira-kira ini pasukan nih. Terus si burung itu bawa batu dari mana? Dari neraka. Dilemparin semua kampung itu. Nah, itu di kampung itu ada yang bukan bagian dari tentara Abraham. Pernah juga. Kebetulan kampungnya dilewati tentara itu. Gimana itu? Dihancurin semua mereka di kampung Baida itu. Sama dengan misalnya kampung maksiat, terus kena gempa, kena mati semua mereka. Itu gimana? Yang nggak maksiat, yang lagi di masjid. Apa kata Rasulullah? Qala yukhsafu bi awwalihi wa akhirih summa yub'asuna ala niyatihim. Niatnya yang membedakan. Mereka mati semua memang, tapi niatnya yang membedakan. Kayak Palestina itu, hancur semua kampungnya, hancur semua, habis. Sudan, habis kampungnya. Itu nanti jangan dikira bahwa mereka akan semua syahid. Nah, no. Jadi ada yang datang ke sana mau konten untuk nyari donasi. Ada yang datang ke sana seperti mau framing. Datang ke Israel mau framing. Kayak Abu Jandal. Nanti datang ke sana mau nyari duit, ya foto-foto itu semua enggak syahid. Mungkin yang syahid para pejuang, para keluarga-keluarga pejuang, mereka yang bersabar. Tapi ada sebagian yang juga munafik juga, makanya beredel sama Hamas. Setelah Israel pulang, ini munafik ditangkap, beredel sekali. Nah itu munafikun itu bukan berjuang. Bahkan ada 3 nih. Ini jam berapa kita habis?
Lama. Ada 3 yang nanti masuk neraka duluan. Siapa ini? 3 ini. 3 ini bukan pezina, bukan pembunuh, bukan minum khamr, bukan. 3 ini, 1 mujahid, yang kedua ahlul Quran, yang ketiga orang-orang kaya yang paling dermawan. Nah ini, jadi kita ini mujahid bukan, ahlul Quran bukan, dermawan juga enggak, peliknya ya. Terus amal apa? Ini padahal amal paling besar. 3 orang ini justru paling dermawan, paling semangat berjuang untuk ya berperang melawan musuh, tapi masuk neraka duluan. Itu karena ditanya oleh Allah, kamu jihad untuk apa? Lillahi kalimatillah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu berjihad supaya kamu dikenang oleh orang bahwa kamu ini berjuang. Kamu mujahid, kamu anggota Hamas. Kamu apa? Oh, yang pakai apa namanya? Cadar, bukan lah. Apa ya? Topeng apa? Bukan topeng juga. Apa namanya? Apa Jengki? Yang ditutup skibo, bukan juga. Apa namanya itu? Masker. Yang itu apa? Itu orang Hamas itu nggak menampakkan wajahnya. Itu karena itu dia tidak mau nanti fotonya nanti tersebar dia sebagai pahlawan, ini anggota Hamas. Ini nggak tahu anggota Hamas itu yang mana. Jangan-jangan yang itu wajahnya tidak terekspos. Karena itu kebanggaan. Karena itu pahlawan pasti dia akan disanjung-sanjung oleh masyarakatnya. Itu karena menjaga niat supaya nggak masuk neraka duluan. Yang kedua, orang penghafal Quran. Kenapa kamu menghafal Quran? Kamu sebagai ahli Quran, supaya ini untuk Allah katanya. Kadzabta, kamu dusta. Kamu itu menghafalkan Quran, belajar itu semua Quran supaya dikatakan Qari'ul Quran. Masya Allah, ini Qari'ul Quran, ini Hafidh Quran. Ini sekarang itu kalau gelar-gelar itu ditempelin semua. Asal udah hafal Hafidh Quran, asal sudah ini SHI, asal sudah ini LC, asal sudah ini doktor, profesor, asal sudah ini haji, asal sudah ini apa lagi? Sekalian sholat, zakat, saya sudah zakat. Jadi saya apa? Sartono, Pak Haji, zakat, sholat, puasa, semua disebutkan. Kalau niatnya tidak benar, hilang semua itu amal. Ada yang marah gara-gara nggak disebut hajinya. Sholatnya marah gara-gara nggak disebut. Kan lucu. Gara-gara dokternya nggak disebut. Gara-gara bahkan namanya nggak disebut dalam panggung-panggung apa namanya? Yang terhormat. Saya pernah jadi MC. Saya sudah menyebut yang terhormat apa yang kami hormati itu nggak diterima. Apa ini yang kami hormati? Yang terhormat yang benar. La haula wala quwwata. Sampai begitu. Yang terhormat itu
yang paling tinggi. Baru tahu saya. Rupanya beda yang kami hormati itu ecek-ecek kehormatan. Terhormat. Kurang ajar bener. La haula wala quwwata. Jadi memang disetting supaya dia itu orang paling mulia. Innamal a'malu binniyat. Dan semua ini harus ngaji innamal a'malu binniyat. Polisi, dari polisi itu amalnya besar apa enggak? Jadi TNI amalnya besar apa enggak? Tapi enggak ngaji itu neteng senjata mengamankan negara ini, harusnya dia dapat jihad pahalanya, tapi karena tidak ngaji jadi sia-sia. Sekarang orang nyupir apa itu? Kereta. Nyopir kereta nabrak itu apa? Bis. Nabrak, mati semua. Niatnya gue tabrak loh. Masuk neraka. Masuk neraka itu. Kalau kereta itu bisa direm nggak ya? Kalau nabrak itu? Nggak bisa ya. Harus jauh-jauh. Begitu datang, sudah nggak bisa kan? Diselamatkan kan? Tapi apa? Niatnya, gue tabrak lo, kapal lo, raja lo. Oh, tiba-tiba muncul. Masuk neraka itu. Apa sopir? Ya niatnya bunuh itu. Jadi biar nggak masuk neraka gimana? Innamal a'malu binniyat. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pasrahkan saya bukan niat untuk nabrak. Ada yang sengaja ditabrakin. Kayak main film itu. Sama angkot balapan nabrak Pajero. Ini kadang ada ugal-ugalan. Niat ini yang paling penting. Jadi semua apapun harus menghadirkan ini sehingga yang kecil pahala akan jadi besar. Ini udah bunyi habis ya. Tanya dulu Pak. Tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai amal niat ini, kalau kita niatnya terlambat udah dilaksanakan belum niat. Sebagai contoh, misalnya tadi bangun langsung sholat subuh, terus lihat kawan-kawan puasa, ikut puasa, berniat itu gimana? Kan bukan dari awal. Puasa sunnah itu disepakati tidak harus dari awal, di tengah-tengah boleh, asal semua yang membatalkan puasa belum dilanggar, belum makan di pagi, belum. Tapi kan karena ikut-ikutan. Bukan karena ikut-ikutan. Ya itu inspirasi awal aja, nggak apa-apa. Kalau puasa wajib nggak boleh. Kalau puasa wajib ada yang mensyaratkan harus sejak awal. Bahkan disepakati ya harus di awal. Ya. Dalam kehidupan ini kan ada dianjurkan yang tidak terlihat dan yang dinyatakan. Nah itu niatnya di mana itu? Padahal kan niat itu nggak lama istilahnya. Saya sesuatu yang itu yang perbuatan saya niatnya begitu, tapi niat itu nggak terus menerus kan. Setiap ini kita niatkan itu kita. Intinya niat itu mengikat hubungan hamba dengan Allah, tidak boleh putus. Itu aja. Jadi setiap melakukan apapun, satu prioritas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan itu nggak selalu hadir niat, tapi ingat bahwa yang ngasih makan siapa? Allah. Itu nyambung terus. Kalau terputus, maka selesai. Jadi nggak ada nilai. Nah, itu satu ya. Menghadirkan bahwa ini bisa melakukan sesuatu, ini Allah, ini itu pesan intinya. Tidak boleh lupa dengan Tuhan.
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia nyambung terus. Nah, adapun ibadah khusus, ibadah yang paling besar itu ada khusus lagi harus ditayin itu fokuskan, disebutkan secara khusus, tidak seperti bab yang kecil yang mungkin susah untuk mengalihkan seluruhnya. Kadang-kadang memang terdistrak, pikiran itu hilanglah Allah. Nah itu ya segera dihadirkan lagi, segera terus berusaha. Kalaupun terputus, hadirkan lagi terus. Gitu ya Pak. Ya, izin kalau untuk kan ada kalimat mari kita perbarui niat. Nah, itu masalah misalnya ya yang lalu lupa niat. Nah, kegiatan, rencana kan itu enggak ya jalan aja kan biasa sehari-hari tanpa menyiapkan bangun pagi ya Allah misalnya niat dulu apa mesti mau kegiatan atau ibadah. Tapi kan karena lupa, nah udah lewat itu kalau diniatkan karena sekarang beringat ya Allah kemarin itu apakah itu bernilai atau Insya Allah. Karena yang lalu kita nggak bisa mengembalikan lagi. Ya, bisanya sekarang ya sekarang. Tapi memang ya niat itu diharapkan tuh dari awal, tengahnya sampai akhir. Kalaupun di awal-awal nggak bisa, minimal akhir sudah. Namanya husnul khotimah itu kalau di akhirnya bisa. Nah, yang celaka di awalnya udah benar, akhirnya makanya hilang semua. Minimalnya di akhir. Di akhir kalau dulu sudah ini namanya mengembalikan itu bisa taubat. Taubat itu kembali kepada jalan yang benar. Itu makna taubat bisa saja dicantolkan memperbarui niat itu bagian dari kembali. Yang terakhir ini harus dijaga. Itu namanya husnul khatimah. Itu aja. Mana lagi? Enggak, ini saling tunjuk ya. Cukup ya? Ada lagi? Ya, saya serahkan. Aku lupa lihat ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan di materi kita di awal hadis yang kita lanjutkan kembali kemudiannya dan disebut lagi lagi materinya. Sebelum kita pulang, Bapak Ibu sudah menyiapkan harapan kita sarapan dulu bersama. Jadi kita tutup hanya kita pagi ini bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.